Halo, apa kabar? Saya Raful Sabidot. Kali ini gue akan membahas sesuatu yang mungkin membuat kalian penasaran dan mungkin bertanya-tanya saat menonton kartun Gravity Falls, yaitu apa maksud simbol-simbol lingkaran seperti zodiak ini. Yang mungkin saja kalian pernah lihat pertama kali di opening Gravity Falls di bagian akhir lagu saat transisi berganti, lalu di Jurnal 2 episode The Dreamscaper, episode The Sanctuarian Candidate, episode The Weird Mawedon, 3 Back to the Falls, dengan penempatan simbol yang berbeda-beda. Entah ini kesalahan penggambaran animatornya atau ya ada maksud lain. Dan mungkin juga di antara kalian yang mendengar ini pasti sudah menonton kartun Gravity Falls sampai tamat. Pasti sudah tahu bahwa lingkaran zodiak ini mempunyai dua fungsi. Yang pertama, memanggil Bill Cipher, seperti yang dilakukan oleh Gideon untuk memanggil Bill Cipher dengan menggunakan catatan isi Jurnal 2 yang berujung dengan kesepakatan antara dua pihak, Gideon dan Bill. Deal. Kedua, ritual untuk mengalahkan Bill Cipher, seperti yang dilakukan oleh Stanford, membuat lingkaran lengkap dengan 10 simbol yang dia temukan di reruntuhan goa kota Gravity Falls dari penggambaran dinding lukisan asli dari penduduk kota Gravity Falls pada zaman dahulu untuk mengalahkan Bill Cipher. Tapi untuk mengaktifkan ritual itu diperlukan 10 simbol yang diwakili oleh pemilik masing-masing simbol itu. Dan di dalam kartunya sendiri, secara kebetulan para pemilik simbol itu semuanya hadir, yang lalu mereka mengelilingi 10 lingkaran tersebut yang telah Stanford buat sesuai gambar pemilik simbol masing-masing, persis sama seperti di lukisan gua yang Stanford temukan. Yang lalu mereka sambil berpegangan tangan dan ritual itu pun aktif. Awalnya berjalan lancar, lalu di tengah-tengah ritual itu gagal karena salah satu pemilik simbol itu bertengkar dengan pemilik simbol lainnya dan gagal. Ya gitulah. Tapi tunggu dulu, dari fungsi lingkaran zodiak ini kita bisa melihat perbedaan penempatan simbol zodiak. Yang pertama yang memanggil Bill Cipher dan yang kedua mengalahkan Bill Cipher. Yang mungkin bisa menjawab kenapa penempatan simbolnya berbeda, karena fungsinya beda. Ya bisa jadi kayak gitu. Nah, sekarang kita akan ke inti video, membahas arti simbol zodiak beserta pemilik simbolnya. Yang pertama adalah tanda tanya. Pemilik simbol ini adalah Sus. Simbol tanda tanya ini dalam kartun Gravity Falls diartikan sebagai sesuatu yang tidak diketahui dan misterius, sama seperti penggambaran karakter Sus yang tidak ada benar-benar tahu terlalu banyak tentang dia, apalagi dengan tingkah lucunya yang mungkin saja dia menyembunyikan sesuatu yang sangat rahasia, yang pokoknya rahasia lah. Dan bagaimana dia menyadari dia adalah karakter sampingan. Your side character, you die in the first 5 minutes of the movie. Dude, am I a side character? You ever think about stuff like that? No. Pokoknya Sus ini adalah karakter yang penuh kejutan, yang selalu siap untuk membantu temannya. Selanjutnya adalah kantong es. Pemilik simbol ini adalah Wendy. Simbol ini dalam kartun Gravity Falls diartikan sebagai dingin dan berbahaya, yang berarti seseorang yang keren dalam menghadapi bahaya, sama seperti penggambaran karakter Wendy itu sendiri yang keren saat bertindak melakukan sesuatu yang berbahaya. Selanjutnya kacamata. Pemilik simbol ini adalah Fiddleport Herdon Mexigaket atau dipanggil dengan Old Man Mexigaket. Simbol ini dalam kartun Gravity Falls diartikan sebagai seorang jenius, seperti penggambaran karakter Old Man Mexigaket, bahwa ia cukup jenius dan memiliki kemampuan untuk membuat alat mekanik raksasa, dan dia juga pernah bekerja sama membuat portal antar dimensi bersama Stanford, walau dia sebelum dan sesudah mempunyai gangguan mental. Hati dengan jahitan di tengah. Pemilik simbol ini adalah Robbie Valentino. Simbol ini dalam kartun Gravity Falls diartikan sebagai patah hati yang terobati, seperti hubungan Robbie bersama Wendy yang berakhir putus. Yang lalu dalam episode The Love God, Wendy menyuruh Robbie untuk melupakannya dan move on dari dia, maksudnya Wendy.
Dan Robbie pun sangat kesal dan Mabel pun melihatnya dan mencoba untuk memperbaiki hati Robbie yang patah hati itu dengan membuat kencan palsu dengan mempertemukan Robbie dan Timberly, teman dari Wendy, di sebuah rumah makan milik Susan. Nah, yang lalu Mabel mencuri Love Potion Love God, yang dimana Love Potion itu adalah ramuan cinta yang dimasukkan di dalam makanan mereka nanti yang akan mereka makan, yang lalu mereka pun jatuh cinta. Dan itu terjadi dan Robbie menjadi tertarik pada Timberly dan juga sebaliknya. Timberly juga mulai menyukai Robbie. Selanjutnya adalah logo Patchman. Pemilik simbol ini adalah Stanley Pence. Simbol ini dalam kartun Gravity Falls diartikan sesuatu secara khusus bahwa Stanley adalah bagian dari Royal Order of Holy Mackerel, sebuah masyarakat rahasia yang meniru Sirens, sebuah persaudaraan Masonik yang sudah ada sejak 1870. Dan mungkin saja Stanley pemimpin organisasi itu. Bisa saja loh. Pohon pinus. Pemilik simbol ini adalah Dipper Pence. Simbol ini dalam kartun Gravity Falls diartikan sebagai seseorang yang memiliki pendirian kuat dan tujuan yang pasti dan pandangan hidup yang lurus, tidak mudah berpuas diri akan apa yang dia capai, seperti Dipper karena rasa ingin tahunya yang tinggi. Selanjutnya adalah bintang jatuh. Pemilik simbol ini adalah Mabel Pence, saudari Dipper. Simbol ini diartikan sebagai semua hal memiliki akhir, dan simbol bintang jatuh ini bisa juga diartikan sebagai keberuntungan. Jari 6. Pemilik simbol ini adalah Stanford Pence, diartikan sebagai autor atau penulis jurnal 1, 2, dan 3. Pentagram dengan bola mata di tengah. Pemilik simbol ini adalah Gideon Gleeful. Pentagram ini dalam kartun Gravity Falls diartikan sebagai logo The Ten of Telepathy, objek wisata yang dimiliki oleh Gideon, sebuah rumah pertunjukan kekuatan psikis Gideon, entah itu palsu atau asli. Dan kadang juga logo itu dijadikan merchandise. Tapi di sisi lain, pentagram juga diartikan sebagai praktek ilmu hitam dan berkaitan dengan Illuminati. Dan terakhir adalah lama. Pemilik simbol ini adalah Pacifica Northwest, diartikan sebagai Greatest Nature Warrior atau pejuang alam terhebat, dari kutipan kata dari Larry King di episode Headhunter. Dipper, what do you think is better, sequins or llama hair? The llama hair. Llamas are nature's greatest warriors. Thanks, Dipper! Yang memberitahu kita siapa pemilik simbol zodiak lama yang lalu jatuh kepada Pacifica Northwest karena Mabel memberikan kaos baju lama. Tapi sebenarnya simbol itu seharusnya diwakili oleh hantu bernama Archibald Conduroy, si penebang kayu yang mempunyai hubungan dengan kejadian masa lalu keluarga Pacifica, yaitu Northwest, yang tidak menepati janjinya. Kenapa harus Archibald? Karena ini masuk akal, karena dia adalah penebang pohon, dan penebang pohon adalah pejuang hebat yang bekerja dengan alam, dengan menebang pohon. Jadi bisa dibilang bahwa Pacifica ini terpilih secara tidak sengaja karena masa lalu keluarganya, sama penebang kayu yang akhirnya dia mewakili Archibald sebagai simbol lama. You are not like the other Northwests. I feel lumber justice. Oke, segitu saja yang bisa gue sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, tolong dikoreksi. Jangan lupa subscribe, like, share, dan sampai jumpa di next video.